Kota Makkah yang panas dan berdebu, di bawah naungan Ka'bah yang masih dipenuhi berhala, lahir seorang anak laki-laki dari keluarga bangsawan Quraisy. Namanya Ikrimah, putra Amr bin Hisham, lelaki yang lebih dikenal sebagai Abu Jahal, musuh bebuyutan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Jahal bukan sembarang orang. Ia pemimpin Bani Mahzum, kaya raya, berpengaruh, dan disegani. Namun hatinya dipenuhi kebencian membara terhadap ajaran baru yang dibawa oleh Muhammad. Ia menyebutnya sebagai ancaman bagi tradisi leluhur, bagi berhala-berhala yang telah disembah turun-temurun, dan bagi kekuasaannya sendiri. Setiap kali mendengar nama Muhammad, wajahnya memerah, urat lehernya menonjol, dan mulutnya melontarkan cercaan pedas. Ikrimah tumbuh di lingkungan itu. Sejak kecil, ia melihat ayahnya memimpin rapat-rapat rahasia kaum Quraisy untuk menghalangi dakwah Islam. Ia mendengar cerita tentang penyiksaan terhadap Bilal bin Rabah, tentang Sumayyah yang dibunuh karena imannya, tentang Khadijah yang diboikot hingga meninggal. Semua itu diceritakan ayahnya dengan nada bangga, seolah itu prestasi besar. Kita harus hancurkan mereka sebelum mereka menghancurkan kita, kata Abu Jahal kepada anak-anaknya. Ikrimah kecil mendengarkan dengan mata berbinar. Ia melihat ayahnya sebagai pahlawan, pelindung kehormatan Quraisy. Ia belajar menunggang kuda dengan gagah, memanah dengan tepat, dan berpidato dengan lantang. Tubuhnya tinggi tegap, wajahnya tampan, dan darah bangsawan mengalir di nadinya. Kaum Quraisy memanggilnya Putra Singa atau Pangeran Mahzum. Tapi di balik itu semua, ada sesuatu yang ditanamkan dalam-dalam, kebencian terhadap Islam. Ketika Perang Badar meletus pada tahun kedua Hijriah, Ikrimah sudah dewasa. Ia ikut berangkat bersama ayahnya, memimpin pasukan berkuda. Di ufuk Badar, debu beterbangan, teriakan perang menggema. Abu Jahal memimpin dengan sombong, yakin kemenangan ada di pihaknya. Hari ini kita akhiri mimpi Muhammad, serunya. Tapi takdir berkata lain. Pasukan Muslim, meski sedikit, bertempur dengan gagah berani. Pedang-pedang beradu, panah beterbangan. Di tengah kekacauan itu, Abu Jahal jatuh. Tubuhnya tertusuk pedang, darahnya membasahi pasir Badar. Ikrimah menyaksikannya dari kejauhan. Hatnya terbakar. Ayahnya, sang pemimpin besar, tewas di tangan musuh yang ia benci. Ia tidak sempat menguburkan jenazah ayahnya dengan layak. Ia hanya bisa melarikan diri bersama sisa pasukan Quraisy yang kalah. Kembali ke Makkah, Ikrimah berubah. Kebencian yang dulu hanya ikut-ikutan ayahnya, kini menjadi api dendam pribadi. Ayahku mati karena Muhammad dan pengikutnya, gumamnya dalam hati. Ia bersumpah akan membalas. Ia menjadi lebih garang dari sebelumnya. Tahun berganti. Perang Uhud datang. Ikrimah memimpin pasukan berkuda Quraisy. Bersama Khalid bin Walid, ia menyerang dari sisi bukit, memanfaatkan kesalahan pemanah Muslim. Darah Muslim tertumpah, dan Quraisy meraih kemenangan taktis. Ikrimah merasa puas. Ini baru permulaan, katanya pada dirinya sendiri. Lalu datang perang Khandaq. Pasukan sekutu mengepung Madinah. Ikrimah ikut di barisan depan, mencoba menerobos parit yang digali Rasulullah. Panah Muslim menghujani mereka. Beberapa temannya gugur. Ikrimah selamat, tapi kekalahan itu terasa pahit. Ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Kekuatan iman lawannya, keteguhan mereka meski dikepung kelaparan dan dingin. Tahun-tahun berlalu. Fathu Makkah tiba pada tahun 8 Hijriah. Rasulullah memasuki Makkah dengan damai, tanpa pertumpahan darah besar. Kaum Quraisy menyerah. Banyak yang masuk Islam. Tapi bagi beberapa orang, termasuk Ikrimah, nama mereka masuk dalam daftar yang tidak diampuni saat itu karena permusuhan mereka yang terlalu dalam. Ikrimah ketakutan.
Ia mendengar kabar bahwa Rasulullah memerintahkan penangkapan atau hukuman bagi beberapa tokoh. Tanpa pikir panjang, ia melarikan diri. Ia menuju Yaman, berharap bisa bersembunyi di sana, menunggu waktu yang lebih aman. Di Makkah, istrinya Ummu Hakim, sepupu Ikrimah sendiri, telah masuk Islam. Ia pergi menemui Rasulullah, menangis memohon ampunan untuk suaminya. "Wahai Rasulullah, Ikrimah telah melarikan diri karena takut dibunuh. Berilah ia jaminan keamanan," pintanya. Rasulullah tersenyum lembut. "Ia aman. Biarkan ia datang." Sementara itu, di laut menuju Yaman, kapal yang ditumpangi Ikrimah terjebak badai hebat. Ombak mengamuk, angin menderu. Kapal oleng, hampir tenggelam. Ikrimah ketakutan. Di tengah keputusasaan, ia teringat doa yang pernah didengarnya dari kaum muslim. Memohon pertolongan hanya kepada Allah. Dengan gemetar, ia berjanji dalam hati, "Ya Allah, jika Engkau selamatkan aku dari badai ini, aku akan kembali ke Makkah dan masuk ke agama Muhammad." Badai reda. Kapal selamat. Ikrimah terdiam. Hatinya berguncang. Janji itu bukan janji kosong. Ia memutuskan berbalik arah. Bersama istrinya yang mengejarnya hingga ke pantai, ia kembali ke Makkah, bukan sebagai musuh, tapi sebagai pencari hidayah. Langit di atas laut merah gelap gulita. Awan hitam bergulung-gulung seperti asap dari neraka yang sedang marah. Angin menderu-deru, membawa suara lolongan yang membuat bulu kuduk merinding. Kapal kecil yang ditumpangi Ikrimah bin Abu Jahal bergoyang-goyang hebat, seolah-olah hendak ditelan ombak yang menjulang setinggi bukit. Ikrimah berdiri di dek. Tangannya mencengkeram erat tali pengikat layar yang sudah robek-robek. Air laut asin menyemprot wajahnya, membasahi jubahnya yang compang-camping. Matanya yang biasanya tajam dan penuh dendam kini melebar ketakutan. Ini bukan pertama kalinya ia menghadapi badai, tapi badai kali ini terasa berbeda. Seperti hukuman dari langit yang tak terlihat. Para pelaut Yaman yang menumpanginya berteriak-teriak dalam bahasa mereka, memanggil nama-nama dewa lama yang tak lagi didengar. Beberapa berlutut memeluk tiang kapal, yang lain memuntahkan isi perut ke laut. Ikrimah tidak ikut berdoa kepada berhala. Ia hanya diam, tapi hatinya bergejolak. Di kepalanya berputar gambar-gambar masa lalu. Wajah ayahnya, Abu Jahal, yang terakhir kali ia lihat di Badar, tergeletak dengan darah mengalir dari lehernya. Mata terbuka lebar seolah masih ingin melawan. Ikrimah ingat bagaimana ia berlari meninggalkan jenazah itu. Meninggalkan ayahnya tanpa bisa mengubur dengan tangan sendiri. Rasa bersalah itu masih menggerogoti, bercampur dengan dendam yang makin membara. Lalu ia teringat Makkah yang baru saja jatuh. Bagaimana Rasulullah memasuki kota dengan tenang, tanpa dendam yang terlihat. Bagaimana ia memerintahkan agar tidak ada pembunuhan balas dendam, meski kaum Quraisy telah menyiksa umatnya bertahun-tahun. Ikrimah mendengar kabar itu dari para pelarian lain. Muhammad memaafkan semua orang yang datang memohon ampun, kata mereka. Tapi bagi Ikrimah, itu terdengar seperti jebakan. Ia pasti ingin membunuhku secara diam-diam, pikirnya waktu itu. Maka ia melarikan diri ke Yaman, berharap bisa hidup di sana sebagai buronan yang tak tersentuh. Tapi sekarang, di tengah badai ini, semua keyakinan itu goyah. Ombak raksasa datang lagi. Kapal terangkat tinggi, lalu jatuh dengan keras ke lembah air. Kayu berderit keras, seolah akan patah. Seorang pelaut terlempar ke laut, jeritannya hilang ditelan angin. Ikrimah terjatuh, lututnya membentur dek. Rasa sakit menusuk, tapi yang lebih menyakitkan adalah suara di dalam dadanya. Suara yang berbisik, ini akhirnya. Kau akan mati tanpa ampunan, tanpa makna. Ia menatap langit yang gelap. Air mata bercampur air laut mengalir di pipinya. Bukan karena takut mati, tapi karena tiba-tiba ia merasa sangat kecil, sangat tak berdaya.
Semua kebanggaan sebagai putra Abu Jahal, semua keberanian di medan perang, semua dendam yang ia pelihara bertahun-tahun, terasa hampa di hadapan kekuatan yang jauh lebih besar ini. Dalam keputusasaan, sebuah ingatan muncul. Ia pernah mendengar doa seorang tawanan Muslim di Makkah dulu, ketika ayahnya menyiksanya. Tawanan itu, mungkin Bilal atau salah seorang budak, berkata dengan suara gemetar tapi teguh, "Ya Allah, hanya kepada MU kami memohon pertolongan. Tidak ada Tuhan selain Engkau." Ikrimah tidak pernah mengerti doa itu waktu kecil. Ia menganggapnya lemah, bodoh. Tapi sekarang, di ambang kematian, kata-kata itu terasa seperti tali penyelamat. Dengan suara yang hampir tak terdengar karena diterpa angin, ia berbisik, "Ya Allah, jika Engkau benar-benar ada, jika Engkau memang maha kuasa atas segala sesuatu, selamatkanlah aku dari badai ini. Aku berjanji, aku akan kembali ke Makkah. Aku akan menemui Muhammad. Aku akan masuk ke agamanya." Kata-kata itu keluar dari mulutnya seperti beban yang terlepas. Ia tidak tahu apakah itu doa sungguhan atau hanya keputusasaan sesaat. Tapi begitu kata-kata itu terucap, sesuatu berubah. Badai tidak langsung reda. Ombak masih datang. Angin masih mengamuk. Tapi perlahan, gelombang mulai menurun. Awan mulai terbelah. Secercah cahaya pagi menyusup. Pelaut-pelaut yang selamat menatap Ikrimah dengan mata penuh tanda tanya. Mereka tidak mendengar janjinya. Tapi mereka melihat wajahnya yang tiba-tiba tenang. Kapal akhirnya merapat ke pantai kecil di dekat Jeddah. Tubuh Ikrimah basah kuyup. Lelah, tapi hidup. Ia turun dari kapal dengan langkah gontai. Kakinya menginjak pasir basah. Ia menatap laut yang kini tenang, seolah tak pernah marah. Di kejauhan, ia melihat sosok seorang wanita berjilbab hitam berlari ke arahnya. Itu Ummu Hakim, istrinya. Wanita yang dulu ikut membenci Islam seperti dirinya, tapi kini telah masuk Islam diam-diam setelah Fathu Makkah. Ia mendengar suaminya melarikan diri, lalu ia mengejar dengan kapal lain, membawa pesan penting. "Ikrimah," teriak Ummu Hakim sambil menangis. "Rasulullah telah memberikan jaminan keamanan untukmu." Ia berkata, "Biarkan Ikrimah datang. Ia aman." Ikrimah terdiam. Dadanya terasa sesak. Air mata kembali mengalir. Tapi kali ini bukan karena takut. Ia memeluk istrinya erat-erat, untuk pertama kalinya tanpa rasa malu atau ragu. "Aku sudah berjanji," katanya pelan. "Aku tidak bisa mundur lagi." Mereka berdua berdiri di pantai, memandang arah Makkah. Jalan pulang masih panjang. Masih ada rasa takut, masih ada bayang-bayang masa lalu. Tapi di hati Ikrimah, ada sesuatu yang baru lahir. Secercah harapan, secercah cahaya yang selama ini ia tolak. Pasir pantai Jeddah masih menempel di telapak kaki Ikrimah ketika ia dan Ummu Hakim memutuskan untuk berjalan kaki menuju Makkah. Mereka tidak punya kuda cepat, tidak punya unta yang kuat. Hanya dua kaki, satu hati yang baru saja bergolak, dan janji yang terucap di tengah badai. Jaraknya tidak terlalu jauh, kurang lebih 3 hari perjalanan jika tanpa hambatan. Tapi bagi Ikrimah, setiap langkah terasa seperti melintasi jurang masa lalu. Mereka berangkat saat matahari baru naik, membawa sedikit bekal, air dalam kantong kulit, beberapa kurma kering, dan sepotong roti yang dibeli dari nelayan setempat. Ummu Hakim berjalan di samping suaminya. Jilbabnya menutup rapat wajahnya yang pucat karena lelah dan haru. Ia tidak banyak bicara, hanya sesekali menyentuh lengan Ikrimah, seolah memastikan bahwa pria yang dulu begitu keras kepala ini benar-benar telah berubah. Hari pertama berlalu dengan diam yang panjang. Ikrimah sering berhenti, menatap ke arah gunung-gunung yang menjulang di kejauhan. Pikirannya melayang ke masa kecilnya di Makkah. Ia ingat bagaimana ayahnya mengajarinya memegang pedang untuk pertama kali. "Pedang ini untuk melindungi kehormatan Quraisy," kata Abu Jahal dengan suara tegas. "Jangan pernah biarkan seorang pun merendahkannya.
termasuk Muhammad itu. Kini, pedang yang sama masih tergantung di pinggang Ikrimah. Ia belum berani membuangnya, tapi juga belum berani menggunakannya lagi. Setiap kali tangannya menyentuh gagang pedang itu, ia merasa ada dua suara di kepalanya. Satu suara ayahnya yang marah, satu suara lain yang pelan tapi semakin jelas. Suara janjinya sendiri di kapal. Malam pertama mereka beristirahat di bawah pohon akasia yang rindang. Api unggun kecil menyala, menari-nari di antara batu-batu. Ummu Hakim duduk dekat suaminya, memandang wajahnya yang diterangi cahaya api. "Kau takut?" tanyanya pelan. Ikrimah mengangguk lambat. "Lebih dari yang pernah kurasakan di medan perang. Di Badar, Uhud, Handak, aku tahu apa yang harus kulakukan. Bertarung, membunuh, atau mati. Tapi sekarang, aku tidak tahu apa yang akan kulakukan ketika bertemu Muhammad. Apakah ia benar-benar akan memaafkanku? Atau ini hanya jebakan untuk membalas dendam ayahku?" Ummu Hakim menggenggam tangannya. "Aku sudah bertemu beliau. Aku melihat matanya ketika menyebut namamu. Tidak ada dendam di sana, Ikrimah. Hanya harapan." Beliau berkata, "Ikrimah adalah putra Abu Jahal, tapi ia juga hamba Allah. Jika ia datang dengan hati yang tulus, ia akan diterima seperti saudara." Ikrimah menatap api. Kata-kata itu terdengar terlalu indah, terlalu mustahil. Ia ingat bagaimana ia pernah ikut melempar batu ke arah rumah-rumah Muslim di Makkah. Ia ingat bagaimana ia tertawa ketika melihat Bilal disiksa. Ia ingat bagaimana ia memimpin serangan di Uhud, menebas siapa saja yang menghalangi. Bagaimana mungkin seseorang seperti itu dimaafkan? Hari kedua perjalanan lebih berat. Matahari membakar kulit mereka. Air mulai menipis. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan rombongan pedagang dari Taif yang sedang menuju Makkah. Salah seorang pedagang mengenali Ikrimah. Matanya melebar ketakutan. "Ikrimah bin Abu Jahal?" tanyanya dengan suara bergetar. "Kau masih hidup?" Ikrimah hanya mengangguk. Pedagang itu mundur selangkah, seolah melihat hantu. "Kau tahu, namamu masih disebut-sebut di Makkah. Banyak yang bilang kau mati di laut. Yang lain bilang kau bersembunyi di Yaman untuk merencanakan balas dendam." Ikrimah menelan ludah. "Aku pulang, bukan untuk balas dendam." Pedagang itu memandangnya lama, lalu tersenyum tipis. "Aku baru saja dari Makkah. Aku melihat sendiri bagaimana Rasulullah memperlakukan orang-orang yang dulu memusuhinya. Abu Sufyan, Hindun, bahkan Ikrimah. Tunggu, namamu sendiri disebut di antara yang diampuni. Jika kau benar-benar datang dengan damai, kau akan selamat." Kata-kata itu seperti hembusan angin sejuk di tengah panas. Tapi Ikrimah masih ragu. Ia tahu, meski Rasulullah memaafkan, tidak semua orang di Makkah akan menerimanya dengan tangan terbuka. Ada yang masih menyimpan dendam. Ada yang kehilangan saudara, ayah, anak karena perang-perang yang ia ikuti. Malam kedua, mereka beristirahat di dekat sebuah sumur kecil. Langit penuh bintang. Ikrimah tidak bisa tidur. Ia duduk sendirian, memandang ke arah Ka'bah yang masih jauh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mencoba berdoa. Bukan doa kepada berhala, bukan doa kepada leluhur, tapi doa yang sederhana, yang ia dengar dari kaum muslim. "Ya Allah, jika Engkau benar-benar Maha Pengampun seperti yang mereka katakan, berilah aku kekuatan untuk menghadapi apa yang akan datang. Jangan biarkan aku mundur lagi. Aku sudah terlalu jauh untuk kembali ke kegelapan." Doa itu terasa aneh di mulutnya. Lidahnya kaku, hatinya masih bergetar. Tapi setelah selesai, dadanya terasa lebih ringan. Seolah ada beban yang sedikit terangkat. Pagi hari ketiga, mereka melihat menara-menara Makkah di kejauhan. Asap tipis mengepul dari rumah-rumah. Suara azan samar-samar terdengar, memanggil untuk sholat subuh.
Ikrimah berhenti. Kakinya terasa berat. Ummu Hakim memegang tangannya erat. Kita sudah dekat. Jangan berhenti sekarang. Ikrimah menarik napas dalam-dalam. Ia melepas pedang dari pinggangnya, membungkusnya dengan kain, dan menggantungkannya di punggung unta kecil yang mereka pinjam dari seorang penggembala kemarin. Aku tidak akan masuk dengan senjata, katanya tegas. Jika aku mati hari ini, biarlah aku mati sebagai orang yang mencari ampunan, bukan sebagai pejuang. Mereka melanjutkan langkah. Gerbang Makkah semakin dekat. Hati Ikrimah berdetak kencang. Ia tahu, di balik gerbang itu, ada masa lalu yang gelap. Ada orang-orang yang mungkin masih membencinya. Dan ada seorang lelaki bernama Muhammad yang pernah ia sebut musuh. Tapi kini, mungkin, akan menjadi penyelamat jiwanya. Gerbang Makkah terlihat semakin jelas di bawah sinar matahari yang mulai condong ke barat. Debu jalanan mengepul tipis di belakang kaki mereka, bercampur dengan aroma dupa dan kemenyan yang terbawa angin dari arah kota suci. Ikrimah berjalan lebih lambat sekarang. Setiap langkahnya terasa berat seolah tanah Makkah sendiri menolaknya masuk. Ummu Hakim tetap di sisinya. Tangannya sesekali menyentuh lengan suaminya untuk memberi kekuatan. Tapi ia pun diam, membiarkan suaminya bergulat dengan dirinya sendiri. Di kejauhan, suara azan maghrib mulai berkumandang. Suara itu lembut, mengalun, tapi bagi Ikrimah terasa seperti panggilan yang menuntut jawaban. Ia berhenti sejenak di bawah bayang-bayang sebuah batu besar di pinggir jalan. Matanya memandang ke arah Ka'bah yang samar-samar terlihat di balik rumah-rumah batu. Dulu, ia sering datang ke sana bersama ayahnya, berdoa kepada berhala-berhala yang kini telah dihancurkan. Kini, Ka'bah itu kosong dari patung. Hanya batu hitam yang dia menyimpan rahasia ribuan tahun. Ikrimah merasa dadanya sesak. Apakah aku pantas mendekatinya lagi? Gumamnya dalam hati. Mereka melanjutkan perjalanan. Ketika sudah hampir masuk gerbang utama, beberapa orang Quraisy yang sedang duduk di dekat sumur Zam-Zam melihat sosok Ikrimah dari kejauhan. Salah seorang dari mereka, seorang lelaki tua bernama Abu Lahab bin Abdul Muthalib, bukan paman Nabi tapi kerabat jauh, berdiri tiba-tiba. Matanya menyipit. Itu Ikrimah bin Abu Jahal, katanya keras. Suaranya menggema hingga beberapa orang lain menoleh. Beberapa pemuda langsung berdiri, tangan mereka meraba gagang pedang yang terselip di pinggang. Wajah mereka penuh curiga dan amarah lama yang belum pudar. Dia yang membunuh saudaraku di Uhud, seru salah seorang. Dia yang memimpin serangan berkuda di Handak, tambah yang lain. Udara tiba-tiba terasa tegang. Beberapa orang mulai mendekat, langkah mereka cepat dan penuh ancaman. Ikrimah berhenti. Tubuhnya menegang, tapi ia tidak mundur. Pedangnya sudah tidak ada di pinggang. Ia sengaja meninggalkannya di punggung unta kecil yang mereka bawa. Tangan kanannya terangkat pelan, telapak terbuka menghadap ke depan. Tanda ia tidak berniat melawan. Aku datang bukan untuk bertempur, katanya dengan suara yang ia usahakan tetap tenang, meski hatinya berdegup kencang. Aku datang untuk memohon ampun. Kata-kata itu membuat beberapa orang terdiam sejenak. Tapi tidak semua. Seorang pemuda yang kehilangan ayahnya di Badar maju selangkah. Matanya merah. Ampun? Setelah semua yang kau lakukan? Ayahku mati karena pedangmu. Saudara-saudaraku kehilangan rumah karena kebencian ayahmu. Kau pikir cukup bilang, ampun. Lalu semuanya selesai. Ikrimah menunduk. Ia tidak membantah. Setiap tuduhan itu benar. Ia ingat wajah-wajah yang ia lukai, jeritan yang ia abaikan, darah yang ia tumpahkan atas nama kehormatan Quraisy. Aku tidak bisa mengembalikan nyawa yang telah hilang, jawabnya pelan. Aku tidak bisa menghapus luka yang telah kutanam. Tapi aku datang karena aku telah berjanji kepada Allah di tengah badai. Jika kalian ingin membunuhku sekarang, lakukanlah. Aku tidak akan melawan. Tapi biarkan aku bertemu Rasulullah dulu. Biarkan aku bicara dengannya.
Suasana semakin panas. Beberapa orang sudah menarik pedang setengah. Ummu Hakim melangkah maju, berdiri di depan suaminya. "Tunggu," serunya. "Aku sudah bertemu Rasulullah." Beliau sendiri yang berkata, "Ikrimah aman. Biarkan ia datang. Jika kalian membunuhnya sekarang, kalian melawan perintah Rasulullah." Kata-kata itu seperti air dingin yang disiramkan ke api. Beberapa orang mundur pelan, meski wajah mereka masih penuh kebencian. Lelaki tua tadi, Abu Lahab bin Abdul Muthalib, mengangkat tangan, menyuruh yang lain diam. "Baiklah," katanya dingin. "Kita antar dia ke Masjidil Haram. Biar Rasulullah sendiri yang memutuskan. Jika beliau memaafkan, kita terima. Jika tidak, kita akan lihat nanti." Mereka berjalan dalam barisan yang tegang. Ikrimah di tengah, dikelilingi beberapa lelaki bersenjata. Ummu Hakim berjalan di belakang, matanya tidak lepas dari suaminya. Jalanan Makkah yang biasanya ramai kini terasa sunyi. Orang-orang berhenti beraktivitas, menatap rombongan itu dengan mata penuh tanda tanya. Bisik-bisik terdengar di mana-mana. "Itu Ikrimah, putra Abu Jahal. Dia berani datang kembali." Masjidil Haram sudah terlihat. Ka'bah berdiri megah di tengah, dikelilingi orang-orang yang sedang tawaf. Di salah satu sudut, di bawah naungan atap masjid yang baru dibangun, duduk seorang lelaki berjubah putih sederhana. Wajahnya tenang, matanya lembut, tapi penuh cahaya yang sulit dijelaskan. Itu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika rombongan mendekat, beliau mengangkat kepala. Matanya bertemu dengan mata Ikrimah. Tidak ada kebencian, tidak ada amarah. Hanya tatapan yang dalam, seolah melihat langsung ke dalam jiwa yang sedang bergolah. Rasulullah tersenyum tipis, lalu berdiri perlahan. "Ikrimah," panggil beliau dengan suara yang hangat dan jelas. "Marhaban ya Ikrimah. Selamat datang, wahai saudaraku." Kata "saudaraku" itu seperti petir yang menyambar hati Ikrimah. Lututnya lemas. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh. Ia berlutut di hadapan Rasulullah. Kepalanya menunduk dalam. "Ya Rasulullah, aku datang membawa dosa yang banyak. Aku telah memusuhi engkau, memusuhi agama ini, membunuh saudara-saudara engkau. Ayahku mati di tangan sahabat-sahabat engkau. Aku pantas dihukum. Tapi aku datang karena aku telah berjanji kepada Allah. Aku ingin masuk Islam." Rasulullah melangkah mendekat. Tangan beliau yang mulia terulur, menyentuh bahu Ikrimah dengan lembut. "Bangkitlah, Ikrimah. Aku telah mengampunimu sejak lama. Semua yang lalu adalah masa lalu. Yang penting adalah sekarang. Hatimu yang telah kembali kepada Allah." Ikrimah bangkit dengan tubuh gemetar. Air matanya tak henti mengalir. Di sekitarnya, orang-orang yang tadi mengancam kini diam. Beberapa mulai menunduk malu. Rasulullah menoleh ke arah mereka. "Biarkan dia. Ia telah datang dengan hati yang tulus. Ia adalah bagian dari kita sekarang." Malam itu, di bawah langit Makkah yang penuh bintang, Ikrimah mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah dan para sahabat. Suaranya bergetar, tapi jelas. "Asyhadu an la ilaha illallah." Ketika kata-kata itu terucap, rasanya seperti beban ratusan tahun terlepas dari pundaknya. Ia bukan lagi putra Abu Jahal yang penuh dendam. Ia adalah Ikrimah, hamba Allah yang baru lahir kembali. Setelah mengucapkan syahadat di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ikrimah merasa dunia seolah berputar pelan di sekitarnya. Suara takbir dan tahmid dari para sahabat yang menyambutnya terdengar samar, seperti mimpi yang baru saja menjadi nyata. Ia masih berlutut, tangannya gemetar ketika Rasulullah mengangkat dagunya dengan lembut, memandang langsung ke matanya. "Sekarang kau adalah saudaraku, Ikrimah. Islam menghapus segala yang sebelumnya.
Mulailah hidup baru dengan hati yang bersih, kata beliau dengan suara yang tenang namun penuh kekuatan. Ikrimah hanya bisa mengangguk. Air matanya jatuh ke tanah masjid yang suci itu, membasahi debu yang pernah ia injak dengan langkah sombong. Malam itu, banyak sahabat mendekat untuk memberi salam. Umar bin Khattab, yang dulu paling keras membenci kaum Quraisy, datang dengan langkah tegas. Tapi matanya kini lembut. Ia memeluk Ikrimah erat, seolah memeluk saudara kandung. Aku pernah ingin membunuhmu dengan tanganku sendiri, kata Umar jujur, tapi sekarang aku bersyukur Allah membawamu ke sini. Selamat datang di jalan yang benar, wahai saudaraku. Ikrimah terkejut mendengar kata-kata itu dari mulut Umar, lelaki yang dulu ditakuti kaum musyrikin. Pelukan itu terasa seperti penutup dari babak dendam yang panjang. Namun, tidak semua orang langsung menerima. Di sudut-sudut Makkah, bisik-bisik masih terdengar. Beberapa keluarga yang kehilangan anggota di perang-perang sebelumnya memandang Ikrimah dengan tatapan dingin ketika ia lewat di pasar. Ada yang sengaja menghindar, ada yang berbisik. Bagaimana bisa putra Abu Jahal tiba-tiba menjadi muslim? Pasti ada tipu muslihat. Ikrimah merasakan tatapan-tatapan itu seperti duri yang menusuk punggungnya. Ia tidak marah, hanya diam dan sabar. Setiap kali bertemu orang yang memandangnya buruk, ia menunduk hormat dan berkata pelan, "Aku tahu luka yang kutinggalkan. Aku tidak meminta maaf cukup dengan kata-kata. Biarkan aku membuktikannya dengan perbuatan." Rasulullah melihat pergolakan batin Ikrimah. Suatu hari, beliau memanggilnya ke rumah sederhana di pinggir masjid. Di sana, hanya ada beberapa sahabat dekat, Abu Bakar, Ali, dan Zaid bin Haritsah. Rasulullah duduk di atas tikar anyaman, lalu berkata, "Ikrimah, kau telah masuk Islam dengan hati yang tulus. Tapi iman itu harus diuji. Kau pernah memimpin pasukan melawan kami. Kini, saatnya kau memimpin pasukan untuk membela kami. Apakah kau siap?" Ikrimah menunduk dalam. "Ya Rasulullah, aku siap. Apapun yang engkau perintahkan, aku akan lakukan. Bahkan jika itu berarti aku harus menghadapi saudara-saudaraku sendiri yang masih musyrik." Rasulullah tersenyum. "Baiklah, aku akan mengutusmu bersama Khalid bin Walid ke beberapa daerah yang baru masuk Islam. Mereka butuh teladan dari orang seperti kau. Seseorang yang dulu paling keras memusuhi Islam, kini paling setia membelanya." Beberapa minggu kemudian, Ikrimah bergabung dalam pasukan kecil yang dipimpin Khalid bin Walid. Mereka menuju ke wilayah sekitar Taif dan daerah-daerah pedalaman yang masih goyah imannya. Di sana, Ikrimah belajar banyak. Ia melihat bagaimana Khalid, yang dulu menjadi musuh bebuyutan di Uhud dan Handak, kini menjadi pedang terdepan Islam. Khalid sering bercanda dengannya, "Dulu kita saling memburu di medan perang. Sekarang kita berjalan berdampingan. Allah Maha Pembalik hati, ya Ikrimah." Di salah satu perjalanan itu, mereka bertemu dengan sekelompok orang dari suku Hawazin yang masih ragu-ragu menerima Islam sepenuhnya. Pemimpin mereka, seorang lelaki tua bernama Malik bin Auf, mengenali Ikrimah dari jauh. "Itu putra Abu Jahal," serunya dengan nada curiga. "Bagaimana kami percaya pada agama yang menerima orang seperti dia?" Ikrimah maju ke depan, tanpa senjata di tangan. Ia berdiri di hadapan mereka semua, lalu berkata dengan suara yang mantap, "Aku dulu adalah musuh terbesar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Aku membunuh saudara-saudara kalian di Badar dan Uhud. Ayahku mati karena kebenciannya kepada Islam. Tapi Allah membuka hatiku. Jika Allah bisa mengampuni aku, maka ia pasti bisa mengampuni kalian. Islam bukan agama balas dendam. Islam adalah agama rahmat." Kata-kata itu menyentuh hati banyak orang di sana. Malik bin Auf akhirnya menunduk, lalu mengucapkan syahadat bersama pengikutnya. Ikrimah tidak merasa bangga atas dirinya sendiri. Ia hanya merasa bersyukur.
Karena setiap orang yang masuk Islam karena dakwahnya terasa seperti penebusan atas dosa-dosa lamanya. Tahun-tahun berlalu. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ikrimah tetap setia pada khilafah Abu Bakar. Ketika terjadi riddah, pemberontakan orang-orang murtad, Ikrimah ikut berperang di bawah komando Khalid bin Walid. Ia bertempur dengan gagah berani, tapi tidak lagi karena dendam atau kebanggaan suku. Ia bertempur karena iman. Di setiap medan perang, ia selalu mengingat janjinya di tengah badai laut. Aku akan membela agama ini dengan jiwa ragaku. Ketika Abu Bakar wafat dan Umar menjadi khalifah, Ikrimah semakin tua. Rambutnya mulai memutih, tapi semangatnya tidak pudar. Ia sering duduk di masjid, menceritakan kisah masa lalunya kepada generasi muda. Jangan pernah meremehkan rahmat Allah, katanya. Aku adalah bukti hidup bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, selama hati kembali dengan tulus. Tahun-tahun setelah masuk Islam berlalu seperti hembusan angin gurun yang membawa perubahan besar bagi Ikrimah bin Abu Jahal. Ia yang dulu dikenal sebagai putra musuh terbesar Rasulullah, kini menjadi salah satu pejuang paling setia di barisan umat Islam. Rambutnya yang dulu hitam legam kini beruban putih, garis-garis keriput menghiasi wajahnya yang pernah penuh dendam. Tapi matanya justru semakin bercahaya, cahaya iman yang tak pernah pudar. Di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, Ikrimah sering diutus ke medan-medan jihad yang paling sulit. Ia tidak lagi memimpin pasukan besar seperti Khalid bin Walid, tapi kehadirannya selalu membawa semangat bagi para prajurit muda. Mereka memanggilnya Syaif Ikrimah, bukan karena usia semata, melainkan karena kisah hidupnya yang menjadi pelajaran hidup, bahwa rahmat Allah lebih luas dari langit dan bumi. Ketika pasukan Romawi Timur, Bizantium, mengumpulkan kekuatan besar di Syam untuk merebut kembali wilayah yang telah ditaklukkan umat Islam, Umar mengirim bala bantuan besar-besaran. Ikrimah termasuk di antara para sahabat senior yang ikut berangkat. Ia berjalan bersama ribuan mujahidin, membawa pedang yang dulu digunakan untuk memerangi Islam, kini diayunkan demi membelanya. Di perjalanan panjang menuju Syam, ia sering duduk di dekat api unggun malam hari, menceritakan kisah lamanya kepada para pemuda. Aku pernah berdiri di sisi ayahku, Abu Jahal, melawan Rasulullah di Badar, katanya dengan suara pelan tapi tegas. Aku melihat ayahku tewas, dan aku bersumpah membalas dendam. Tapi Allah membalik hatiku di tengah badai laut. Jangan pernah putus asa dari rahmatnya, wahai anak-anakku. Bahkan musuh terbesar pun bisa menjadi saudara terdekat jika hati dibuka. Perang besar akhirnya meletus di lembah Ajnadain, dekat kota Ramla di Palestina, pada tahun 13 Hijriah, tahun ketika Khalifah Abu Bakar telah wafat dan Umar baru saja naik tahta. Pasukan Muslim di bawah komando Sa'id bin Zaid dan lainnya, menghadapi tentara Romawi yang jumlahnya jauh lebih banyak, dilengkapi zirah besi tebal dan kuda-kuda perang yang gagah. Pertempuran berlangsung sengit. Debu beterbangan, teriakan takbir menggema di antara denting pedang dan derap kuda. Ikrimah bertempur di barisan depan, tubuhnya yang sudah rentat tapi masih lincah bergerak di antara musuh. Ia menebas lawan dengan tenang, tidak lagi karena amarah, tapi karena keyakinan bahwa inilah jalan yang dipilih Allah baginya. Di tengah kekacauan pertempuran, Ikrimah melihat seorang pemuda Muslim terpojok, dikelilingi 3 prajurit Romawi. Tanpa ragu, ia berlari ke arah mereka. Pedangnya berayun cepat. 1 prajurit jatuh, yang kedua mundur, tapi yang ketiga berhasil menusuk tombak ke arah Ikrimah. Tombak itu menembus bahunya. Darah mengalir deras. Ikrimah tidak berteriak kesakitan. Ia hanya tersenyum tipis. Lalu dengan sisa tenaga menebas musuh itu hingga tewas. Pemuda yang diselamatkannya berlutut di sampingnya, menangis. Syaif, kau terluka parah. Ikrimah duduk bersandar di batu besar. Napasnya tersengal. Darah membasahi jubah putihnya. Ia memandang langit yang biru cerah di atas medan perang, seolah melihat sesuatu yang indah di sana.
Jangan menangis, anakku, katanya lemah. Ini adalah akhir yang kuinginkan sejak lama. Aku pernah membunuh saudara-saudaramu di jalan yang salah. Kini aku mati di jalan yang benar. Allah telah mengampuni dosaku, dan aku pergi dengan hati tenang. Para sahabat mulai berkumpul di sekitarnya ketika pertempuran mereda. Khalid bin Walid, yang kebetulan berada di dekatnya, berlutut di samping Ikrimah. Matanya yang biasanya garang kini berkaca-kaca. Ikrimah, kau telah membayar hutangmu dengan jiwa, kata Khalid. Ikrimah menggenggam tangan Khalid erat. Katakan kepada Umar, bahwa putra Abu Jahal mati sebagai muslim. Katakan bahwa aku bersyukur atas setiap detik yang Allah berikan untuk menebus kesalahanku. Tak lama kemudian, napas Ikrimah terhenti. Wajahnya damai, seolah tertidur lelap. Para sahabat mengangkat tubuhnya dengan hormat, menguburkannya di lembah Ajnadain itu sendiri, di antara para syuhada lainnya. Batu nisannya sederhana, hanya bertuliskan nama dan kalimat syahadat. Tapi kisahnya hidup terus. Generasi setelah generasi menceritakan tentang Ikrimah bin Abu Jahal, anak seorang musuh besar yang menjadi pejuang besar. Bukti nyata bahwa pintu taubat Allah selalu terbuka lebar bagi siapa saja yang kembali dengan tulus. Di Makkah, ketika kabar gugurnya sampai, Ummu Hakim, istrinya yang setia, hanya tersenyum pilu sambil menatap Ka'bah dari kejauhan. Ia telah pulang ke rumah yang sebenarnya, gumamnya. Dan aku tahu, di sisi Allah, ia kini tersenyum. Demikianlah akhir perjalanan Ikrimah. Dari kegelapan dendam, melalui badai laut yang mengubah hidupnya, hingga cahaya syahid di medan jihad. Kisahnya bukan sekadar cerita masa lalu, melainkan pengingat abadi. Tidak ada yang terlalu